welcome to design thinking untuk chatbot pendidikan ya. Jadi tujuan hari ini adalah untuk mempelajari bagaimana sih kita mendesain sebuah aplikasi pembelajaran yang membuat anak senang belajar. Seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah senang belajar. Karena kalau anak nggak senang belajar, percuma sebagus apapun kalian membuat chatbot, nggak digunakan. Seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita sudah melakukan survei, dan dalam survei ini kita sudah mengsurvei 100 guru, dan ternyata ada 4 kendala paling utama yang dirasakan ketika melakukan pembelajaran terutama jarak jauh, seperti itu. Yang paling pertama itu kurangnya minat atau motivasi belajar murid. Dan ini nggak cukup jelas ya, karena pada saat pembelajaran jarak jauh pun, murid kan bersaing dengan aplikasi-aplikasi lain yang lebih menyenangkan, seperti game atau yang misalnya sosial media atau yang lain. Jadi, itulah derita seorang guru gitu. Bagaimana caranya kita bisa belajar, tapi nanti mereka masih bisa menggunakan handphone untuk hal-hal yang lain bahkan kan. Bahkan muncul notifikasinya, seperti itu. Jadi sekarang kita harus mengubah konsep pemikiran, bagaimana kita bisa menggabungkan atau membuat sebuah pembelajaran itu seperti permainan. Karena ini rule of time sih. Kalau mereka udah nggak minat, chatbot kalian nggak akan dipakai. Kalau chatbot kalian nggak dipakai, boro-boro semua fitur yang kalian buat itu tidak akan digunakan lagi ke depannya. Seperti itu. Yang kedua itu kurangnya materi pembelajaran online untuk dipakai di kelas daring. Ini mungkin kalau saya bisa tambahkan itu juga kurangnya medium interaktif untuk antara murid dan guru untuk pembelajaran yang terukur. Karena sekarang itu seperti yang kita tahu kan, Mas Menteri sudah menggalakkan namanya Merdeka Belajar ya, termasuk kalian juga Kampus Merdeka. Dan kalau kalian melaksanakan sendiri kan semua pembelajaran itu kan dimonitor gitu supaya, dan tujuannya baik sekali sebenarnya. Jadi supaya untuk setiap pembelajaran itu, kalau misalnya mahasiswa belajar, kita tuh tahu tingkat pemahaman siswa itu bukan pada saat ulangan aja, yang mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan ke depan. Kan lucu kan kalau misalnya kita baru belajar, ternyata kita kekuatan pemahaman mereka tuh baru ketahuan tuh 1 bulan setelah mempelajari pemahaman tersebut. Seperti itu. Jadi itu gap yang sangat tinggi dan kita harus selesaikan sebenarnya. Ya, karena kalau enggak tetap delay terus dong, kayak kita baru tahu, dia tuh nggak tahu konsep A, 1 bulan setelah mereka belajar konsep A. Itu kan tidak efektif, seperti itu. Dan juga materi pembelajaran online. Karena kadang-kadang pembelajaran kan nggak bisa dimulai atau diakhiri pada saat kelas selesai kan. Kalian harus balik menginternalisasi pembelajaran seperti itu. Kalau mereka hanya menggunakan buku, ya itu susah karena kita sendiri kalau tidak dipaksa pun juga nggak akan baca buku kalau misalnya, kecuali kita tertarik sama subjeknya seperti itu. Jadi bisa nggak kita bisa buat medium pembelajaran menyenangkan yang bisa dipakai oleh guru untuk pembelajaran di luar kelas seperti itu. Jadi itu kira-kira yang top 4. Dan ini sedikit curhat dari guru-guru nih, karena kita survei 100 guru, dan mereka juga bilang, katanya keterbatasan waktu pembelajaran di kelas, makanya dampaknya kurangnya waktu maksimal untuk penyampaian materi. Kedua, pembelajaran dilakukan secara daring cenderung monoton, membuat pembelajaran bosan. Ya itu, kalian juga merasakan sendiri sebagai siswa ya, kadang-kadang kuliahnya juga bisa membosankan karena satu arah. Gadget juga, jaringan internet, jadi ini juga selalu kendala. Kalau misalnya pembelajaran itu terus-terusan pakai streaming, itu kan akan memakan kuota, seperti itu. Jadi gimana caranya mereka bisa belajar, tapi mediumnya itu hemat kuota. Dan keempat juga, terutama untuk di daerah, di mana kalau misalnya ada orang terkendala jika pembelajaran online itu, daring itu, sering nyangkut, seperti itu. Jadi ini merupakan ini ya, curhat dari guru-guru Indonesia yang kami kumpulkan gitu. Jadi ini benar-benar hal nyata yang susah banget untuk diselesaikan kalau sebagai guru gitu. Nah, jadi 3 fondasi apa sih kalau kita rangkum gitu ya untuk membuat sebuah aplikasi pendidikan yang memang dipakai seperti itu. Pertama itu fun, karena ini rule of thumb, fun. Itu kalau nggak fun itu mereka nggak akan pakai, basically. Nah, jadi fun itu artinya murid itu tidak merasa terpaksa belajar atau menganggap belajar sebagai hiburan. Artinya apa? Ketika kalian membuat sebuah aplikasi pembelajaran, kalau ketika kalian melihat itu seperti buku, itu berarti kalian nggak menambahkan value yang nilai lebih dari apa yang sudah dimiliki oleh guru sekarang, seperti itu. Jadi ini akan menjadi prinsipal yang sangat kuat ya, yang harus kalian ingat ketika membuat sebuah media pembelajaran. Kalau kalian ngerasa media pembelajaran kalian itu seperti buku atau seperti menu restoran atau seperti website biasa gitu ya, berarti kalian belum cukup untuk membuat sebuah pembelajaran yang efektif.
Kedua, bite size. Bite size itu adalah metode pembelajaran itu secara singkat atau bertahap. Ada webinar dari Khan Academy, namanya Salman Khan. Dia itu membuat sebuah website pembelajaran gratis. Dan dia bilang, kalau misalnya kita mengajar seperti di kelas, di mana kita tuh mengasumsi seluruh pesertamu itu belajar dengan pace yang sama, itu nggak akan berhasil. Karena setiap siswa itu ada keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi yang kita bisa lakukan, setidaknya hal yang kita bisa lakukan itu secara simpel itu adalah dengan membreakdown pembelajaran itu seperti percakapan. Jadi bite size dan mereka tuh bisa mempelajari konsep itu satu demi satu, kecil-kecil, tapi mereka tetap progressing. Nah, jadi tidak terlalu banyak konten dalam satu waktu. Seperti itu. Yang ketiga itu terukur. Nah, terukur ini adalah saat ini sebenarnya di mana media pembelajaran digital yang berbasis data itu sangat penting. Artinya apa? Artinya pengguna kalian atau guru itu dapat memonitor progres pembelajaran secara cepat untuk proses intervensi ketika ada kelemahan belajar. Tadinya kita perlu nunggu sebulan buat mengetahui apakah siswa A itu ada masalah di perkalian atau pertambahan. Sekarang kita bisa secara real time, dalam arti ketika mengerjakan tugas di chatbot atau di aplikasi, guru langsung tahu, oh ternyata dia tuh lemahnya di sini. Seperti itu. Kalau misalnya tahu lemahnya makin cepat, maka dia bisa melakukan intervensi. Gitu. Oh, ternyata kamu tuh masih susah ya untuk perkalian, tambah kurang kali bagi, seperti itu. Nih, caranya seperti ini. Gitu. Jangan nunggu ulangan dulu baru tahu nilai pembelajaran mereka tuh seperti apa. Jadi seperti itu hal yang sangat penting dan sangat revolusioner sebenarnya gitu untuk digunakan, karena hal-hal seperti ini yang bisa membuat pembelajaran tuh lebih efektif seperti itu. Dan ini semua kadang-kadang kebanyakan tuh berbasis teknologi. Nah, jadi apa itu chatbot dan gimana chatbot menyelesaikan hal seperti itu? Jadi chatbot itu sebenarnya secara singkat sih sebenarnya aplikasi atau media interaktif sih yang membuat komputer atau website atau platform digital itu melakukan percakapan seperti manusia. Teknologi ini sering digunakan umumnya itu sebagai virtual assistant dalam sebuah website atau aplikasi untuk meringankan beban kerja manusia. Jadi yang kita perhatikan tuh sebelum kita memulai AI for Tech memulai itu, chatbot itu kebanyakan digunakan tuh untuk customer service. Misalnya kalian ke bank, terus kalian melihat, oh ada kendala nih misalnya gitu di website banknya, baru ngobrol sama customer service yang pakai chatbot seperti itu. Tapi apakah chatbot hanya bisa dilakukan seperti itu? Ternyata enggak gitu. Bahkan kayak dari kalian sendiri yang membuktikan bahwa chatbot itu bisa digunakan untuk hal lain, seperti menjadi asisten guru, misalnya gitu. Jadi bayangannya itu kalau misalnya kita bayangkan ya, kalau misalnya dengan platform digital lain, ada website, ada juga mungkin aplikasi, ada juga mungkin sosial media, seperti Instagram channel atau YouTube channel. Nah, website, sosial media itu seperti toko, gitu. Jadi kalau kalian punya toko itu websitenya. Artinya apa? Pengunjung itu datang atau pengguna kalian itu datang dan mereka itu melihat sendiri kata apa produk-produknya seperti apa, katalognya seperti apa. Oh, ternyata di toko itu ada toko sepatu olahraga, ada sepatu sports atau yang lain. Jadi kita merelakan kepada para pengguna itu untuk mengekspor sendiri sebenarnya. Dan itu tidak dipandu. Nah, chatbot itu apa? Perannya itu apa? Chatbot itu datang seperti asisten virtual atau misalnya seperti penjaga tokonya. Jadi daripada mereka datang, kadang-kadang mereka bingung, aduh saya mau beli sepatu yang mana ya gitu. Karena banyak banget pilihannya. Nah, chatbot itu datang seperti asisten toko. Dia bertanya, "Pak, sekarang lagi nyari apa?" "Oh, lagi nyari sepatu." Nah, tadinya itu kalau mereka melihat toko tersebut, mereka lihat seperti ada sepatu kulit, sepatu olahraga, dan mungkin sepatu untuk fashion seperti itu. Tapi kalau dari ada asisten toko tuh bisa nanyain, "Pak, emang kebutuhannya apa sekarang?" Gitu ketika ketika mencari sepatu. Apakah untuk kerja, apakah untuk olahraga, atau misalnya untuk diet misalnya. "Oh, saya sebenarnya cari sepatu untuk diet, Pak, karena saya lagi overweight nih." Seperti itu. Nah, asisten toko itu bisa menghubungkan dari kebutuhan dia yang memang untuk diet, sampai ke mencari sepatu yang tepat. Oh, kalau diet itu sebenarnya paling gampang itu lari, gitu. Jadi kalau larinya bukan lari untuk sport, larinya untuk misalnya jogging, seperti itu. Oh, kalau jogging itu enaknya sepatunya ini, seperti itu. Nah, jadi asisten toko itu penting sekarang, karena apa? Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan website aja tuh atau menggunakan aplikasi itu, tidak efektif. Karena belajar itu kan harus lebih banyak panduan, seperti itu. Nah, jadi bagaimana chatbot itu bisa
membuat pendidikan tuh lebih maju. Jadi ada 3 nih tadi yang kita bahas. Pertama, fun. Jadi chatbot itu membantu pembelajaran dua arah aktif dengan susunan konten interaktif seperti game atau dongeng. Jadi siswa bisa belajar sambil bermain dengan percakapan chatbot dengan sistem gamifikasi. Jadi chatbot itu bisa membuat topik-topik yang mungkin terlalu boring ya atau terlalu membosankan seperti sejarah atau misalnya seperti kimia seperti itu menjadi dibuatkan seperti alur cerita seperti ada 2 sih sebenarnya yang sangat apparent seperti itu. Pertama itu pembelajaran sistem game. Jadi nanti mereka pakai avatar, mereka memilih memilih karakter mereka, lalu nanti chatbotnya memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti mereka semakin banyak mereka menjawab pertanyaan yang baik atau menyelesaikan sebuah konten, dapat poin atau reward seperti itu. Yang kedua, dongeng. Jadi kita itu belajar lebih cepat itu kalau misalnya ada konteks cerita atau ada konteks narasinya seperti itu. Jadi bisa nggak kita buat misalnya pembelajaran sejarah Indonesia itu seperti membaca buku Harry Potter atau seperti kita itu bercakap-cakap dengan karakternya sendiri seperti itu. Jadi saya adalah Soekarno Bot misalnya gitu. Jadi saya bisa bertanya jawab tentang konteks kemerdekaan Indonesia seperti itu. Itu kan jadi lebih fun. Jadi itu yang kita bisa gali dan saya cukup confident teman-teman semua mempunyai kreativitas yang sangat banyak untuk memilih konsep yang menarik. Yang kedua, bite size. Jadi bite size itu siswa itu dapat belajar materi secara kompleks, secara bertahap, satu demi satu. Nah, jadi daripada mungkin kita bisa menghafal rumus misalnya fisika gitu tentang perpindahan kalor misalnya. Nah, kalau misalnya kita baca buku kan hanya dari membaca buku dan kita itu bergantung kepada teks-teks yang mungkin terlalu kecil ya dan kadang kita miss out seperti itu. Kalau chatbot itu bedanya itu kita bisa melakukan panduan. Jadi misalnya tahap alur pembelajarannya itu dari awal kita bisa bilang, apa sih kalor itu apa sih gitu. Dan kenapa itu kalor itu penting? Kalor itu penting ternyata konsep ini tuh digunakan untuk membuat kita tuh bisa memasak banyak makanan enak seperti itu kan. Jadi kenapa? Terus habis itu dijelaskan contohnya apa gitu. Contoh perpindahan kalor ketika kita masak, ketika kita misalnya masak air sebelum mandi seperti itu. Jadi kan itu ada contohnya. Baru ada formulanya. Kalau dibuat seperti itu, siswa juga nggak akan sebal dengan IPA atau fisika. Karena apa? Karena dia tahu kenapa dia mesti belajar hal ini. Seperti itu. Jadi, chatbot itu bisa membantu hal seperti itu. Membreakdown pembelajaran yang kompleks atau membosankan menjadi alur yang sangat menarik. Yang ketiga, terukur. Mungkin dari simpelnya itu adalah setiap percakapan itu kan sebenarnya kita bisa mengukur apakah dia sudah mengerjakan dan apakah dia menjawab pertanyaan dengan benar. Artinya apa? Kalau ada 100 poin pembelajaran yang kita bisa breakdown dari percakapan, jadi misalnya kalau ada belajar sejarah itu, daripada mereka baca buku, mereka bisa bercakap-cakap, dan jumlah percakapannya mungkin ada 20. Nah, itu artinya ada 20 data poin yang kalian bisa kumpulkan, seperti itu. Dan dengan data poin itu kalian bisa nanya, sangat spesifik. Misalnya untuk siswa ini tuh, dia itu tidak mengetahui konsepnya di mana. Apakah di konsep ketika untuk membahas tentang arti kemerdekaan, atau tentang dia itu tidak mengerti kenapa pada saat Rengas Dengklok itu pemuda itu mendorong Soekarno di sana untuk mendeklarasikan. Jadi sangat sangat pinpoint gitu. Jadi sebagai guru itu kita jadi senang gitu. Ternyata dia masih nggak ngerti. Hal ini sangat penting karena kalau enggak guru akan menebak, nilai sejarah mereka nih misalnya 7,5 dari 100. Nggak kuatnya di mana gitu. Lemahnya di mana. Ini akan sangat membantu guru seperti itu untuk pinpoint-kan letak kelemahan siswa. Nah, jadi kita mungkin bisa stop sedikit dan kita bisa lihat nih chatbot yang sudah dibuat dan kenapa dia menarik seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa chatbot yang kita sudah miliki dan ini memang dibuat oleh mahasiswa lagi kembali. Dan salah satu dari chatbot ini memang dibuat oleh mentor kalian. Contohnya chatbot sejarah. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dari segi tampilannya itu ketika mereka melihat chatbot itu tidak seperti belajar seperti itu. Ini adalah kita akan membawa kembali peristiwa-peristiwa penting Indonesia dan dari sini kamu bisa memilih peran sendiri loh seperti itu. Nah, ada elemen fun-nya itu. Percakapan pertamanya sudah menyenangkan. Kalau percakapan pertamanya nggak menyenangkan, orang udah close the chatbot seperti itu. Nah, yang kedua kita lihat dia nggak memulai dari sisi mulai belajar, tapi mulai bertualang seperti itu. Artinya apa? Dia memberikan signal kepada pengguna itu bahwa chatbot ini tuh menyenangkan seperti itu. Jadi
dia konsisten terus. Dan kalau kalian gunakan, by the way, nanti ini ada suaranya. Ini kalau saya sedang disable aja suaranya supaya nggak mengganggu. Nah, seperti itu. Jadi, urutan peristiwa kedatangan Jepang. Nah, jadi dia itu membuat sebuah alur cerita seperti itu. Seperti mendongeng ketika seorang sejarawan tuh menceritakan tentang kisah penjajahan Jepang ke Indonesia seperti itu. Dan yang menarik lagi, untuk awal-awal itu, dia nggak langsung mulai dari belajar. Dia mulai dari menanyakan sebuah perasaan ke penggunanya. Senang apa gembira, seperti itu. Misalnya marah. Nah, pada saat orang itu sudah mulai tertarik menggunakan, dia langsung memasukkan fakta-faktanya. Seperti itu. Dan dari faktanya pun juga bite size. Artinya apa? Artinya setiap percakapan itu nggak terlalu banyak jumlah kata-katanya. Dan selalu dimasukkan dengan gambar-gambar. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini possibility-nya ya, yang kita bisa buat dengan chatbot. Seperti itu. Bahkan ada suaranya juga di sini. Kalau kalian mainkan, ini sebenarnya deklarasi Soekarno. Seperti itu. Nah, yang kurang ditampilkan di sini adalah pertanyaannya. Seperti itu. Karena kan kita harus, ketika mempelajari itu nggak hanya cukup mempelajari saja kan. Nggak cukup misalnya mereka mengetahui tentang konsepnya. Kita juga harus tes nih kecil-kecilan. Seperti itu. Jadi, yang belum ada di sini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk tes konsepnya siswa. Seperti itu. Dan yang lebih baik lagi, nanti pertanyaan itu seharusnya dimasukkan secara bertahap-tahap pada saat mereka mempelajari konsep. Supaya ketika mempelajari konsep, dikasih pertanyaan, dan mereka itu langsung paham konsepnya, dan kalau paham lebih gampang untuk menghafal. Seperti itu. Nah, yang kedua itu chatbot Bineka. Jadi ini chatbot yang sudah dibuat dari mentor kalian. Ini tuh chatbot yang lebih terstruktur. Yang bisa digunakan guru ketika mereka ingin melakukan pembelajaran kebinekaan atau misalnya tes kebinekaan nih, seperti itu. Jadi misalnya nanti Kemendikbud kalau mau mereka memasukkan hal seperti ini di materi seperti ini sebelum tes kebinekaan juga boleh juga seperti itu. Jadi di sana mereka daftar dulu nih, ada tamu, mereka melakukan pendataan, usia kamu berapa, agama kamu apa, supaya ini bisa dilakukan ketika mengevaluasi penilaian dari pembelajaran ini. Kita ingin memberikan sebuah gambaran chatbot pendidikan yang baik itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat itu seolah-olah mereka bisa memilih rutenya. Kalau yang ini seperti bermain game, tapi mereka itu role play jalan-jalan seperti ke taman mini. Contohnya misalnya kita pilih Islam dulu. Seperti itu. Nah, diperhatikan juga tahap awal itu ketika kita melakukan pembelajaran itu, kita nggak mulai dari apa itu Islam. Seperti itu. Tidak seperti belajar, karena kalau itu membosankan. Tapi kita buat seperti mereka itu seolah-olah mereka itu berjalan-jalan ke masjid, misalnya bertemu dengan sang kiai. Seperti itu. Lalu kita terus mereka ngobrol-ngobrol dengan Pak Kiainya. Nah, dari sini ada sesuatu sedikit. Ternyata mempelajari kebinekaan itu ada 3 level. Hari raya, ritual, dan filosofi. Kita mulai dari hari raya dulu. Nah, ini yang sekarang dicari oleh Kemendikbud. Kita ingin mengevaluasi seberapa baiklah siswa itu sebelum mereka melakukan pembelajaran dan sesudah mereka melakukan pembelajaran. Seperti itu. Makanya dari awal itu dia memasukkan pertanyaan sebelum mereka itu membaca tentang pembelajarannya. Nah, dari sini kita tahu nih, oh awal-awal masih belum benar jawab. Sekarang bisa benar kan setelah mereka menyelesaikan pembelajarannya. Nah, kita lihat lagi, kembali lagi pada saat pembelajaran pun juga diberikan sebuah senario pembelajaran seperti itu. Nggak bilang, oh hari raya Islam itu seperti apa sih? Gitu. Bukan. Mereka itu dibuat settingnya dulu. Oh, seolah-olah mereka itu sedang suasana Idul Fitri, sedang bercakap-cakap seperti itu. Pak Kiai, kenapa Idul Fitri itu identik dengan ketupat ya? Seperti itu. Nah, ini sebenarnya jawaban yang mereka harus pelajari pada saat memulai pembelajaran seperti itu. Kita lihat terus lagi bercakap-cakap. Ini chatbotnya sangat banyak ya karena memang alur ceritanya pun juga sangat berat gitu. Ya, yang ini cukup berat ya karena memang panjang sekali faktanya. Seharusnya ini bisa di further simplify sih, bisa diringkas lebih lagi. Cuman dari sisi alur itu sangat baik. Setelah mereka belajar, sebelum mereka menyelesaikan, kita tanya dulu,
benar nggak dia sudah menyelesaikan konsepnya dulu, sudah mempelajari konsepnya, seperti itu. Ditanya sekarang, apa saja tradisi atau sajian khas antara Idul Fitri dengan Idul Adha? Ternyata benar, ternyata ketika kita mempelajari pretest, itu jadi salah, post-test jadi benar, seperti itu. Jadi ini kerangka simpel yang bisa membuktikan bahwa ternyata tuh siswa itu terukur, siswa itu sudah mempelajari, mengalami peningkatan pembelajaran sebelum dan sesudah sesi penggunaan chatbot tersebut. Ada aktivitas kelas, selesai. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Dalam arti mungkin dari sisi konten mungkin terlalu panjang, tapi dari sisi struktur itu sudah sangat baik. Dari awal sudah dibuat jalan-jalan ke taman mini, memilih karakter, dan kalau kalian tahu itu username dan password dan kelas dari awal itu merupakan alat buat kita tuh mengetahui bahwa yang menggunakan hal ini tuh siapa. Saya ternyata Tony dari kelas 2D. Tony kelas 2D itu ternyata ketika melakukan pembelajaran secara mandiri itu ada peningkatan pembelajarannya seperti itu. Berapa banyak nih dari kelas 3D ini yang mengalami peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah penggunaan chatbot ini seperti itu. Jadi ini konsep simple tapi bisa diduplikatkan untuk modul-modul yang berbeda seperti itu. Artinya apa? Kalian cuma bikin satu chatbot, tapi nanti satu chatbot itu bisa diduplikat, nanti guru yang bisa ngisi mata pembelajaran yang lain-lain seperti itu. Itu namanya pembuatan template. Itu kita akan pelajari nanti. Ada juga satu lagi Angan, ini saya cepat aja karena ini menurut saya cukup menarik seperti itu. Angan ini sebenarnya ini chatbot BK, chatbot untuk memperkenalkan profesi. Tapi ketika masuk itu mereka memberikan sebuah nilai jual kepada pengguna. Contohnya apa? Aku akan menemani kamu untuk meraih mimpi bersama. Kita akan bermain dan belajar mengenai macam profesi dan menjadi cita-cita. Mulainya dari murid, dari kebutuhan murid, bukan dari kurikulum gitu. Dan ini salah satu chatbot yang sangat user centric ya, dalam arti dia itu memikirkan tuh murid itu berpikir apa sih ketika mereka tuh ingin mempelajari tentang topik BK tentang karir seperti itu. Tentu mereka ingin pelajarin gimana caranya kalau saya hobinya ini, saya tuh ingin karir tuh apa seperti itu. Jadi misalnya kalau saya hobinya apa? Saya berenang. Maka kalau saya suka berenang itu tempat yang cocok itu atlet seperti itu. Nah, ini jadi sebenarnya konsep yang sangat kuat karena apa? Karena kalau dari awal mereka udah peduli dengan chatbot, mereka akan main terus. Tapi sebaliknya kalau mereka dari awal sudah nggak merasa ini chatbot seperti belajar seperti buku gitu kan. Oh, ini seperti kalau saya belajar dengan guru yang membosankan seperti itu. Mereka nggak akan pakai chatbotnya. Jadi ini menurut saya tuh 3 konsep yang sangat baik, yang sebenarnya tuh nggak harus complicated seperti itu. Tapi ada dari sisi desain thinkingnya harus dikuatkan lah. Gimana caranya kita bisa fokus ke pengguna daripada fokus ke kurikulum. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin kembali ke pembelajaran. Jadi kalau setidaknya ada spektrum ya, seperti itu. Jadi itu bisa digunakan lagi untuk teman-teman ketika mendesain sebuah chatbot. Nah, keunggulan chatbot itu apa? Pertama, ramah kota. Jadi ini menjadi hal yang baik untuk menggantikan online meeting seperti itu. Jadi chatbot menggunakan link web sehingga tidak perlu di-download, penjelasan bisa dilakukan secara interaktif tanpa video. Jadi karena memang percakapannya itu bite size, jadi mereka itu nggak harus nge-load semua informasinya dalam satu waktu. Jadi terus terang dibandingkan dengan website, ini menjadi alternatif yang lebih ramah kota. Dan ramah kota itu sangat penting di Indonesia, terutama untuk di luar Jawa sih, atau di mana tempat internetnya kurang baik. Kedua, jawaban instan. Jadi siswa itu kadang-kadang belajar di waktu yang berbeda-beda. Guru itu harus tidur juga kadang-kadang terlalu malam seperti itu. Nah, chatbot ini bisa memberikan jawaban langsung yang telah dirancang sebelumnya untuk siswa itu mendapatkan jawaban kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, menyenangkan, dan ini hal yang paling penting. Jadi guru itu bisa berkreasi tanpa batas dengan percakapan dan personality chatbot untuk membuat pembelajaran lebih seru dan menyenangkan. Kalau website itu tidak bisa dibuat interaktif seperti itu. Bisa dibuat interaktif sih, cuman website itu tidak didesain seperti itu. Tapi kalau chatbot itu kan memang dari awal tampilannya sudah simple. Artinya apa? Kita bisa berkreasi tanpa batas, dalam arti gimana sih kita tidak hanya dari sisi penampilannya saja, tapi dari sisi alur percakapannya. Seperti itu. Dan apa yang bisa dilakukan dengan chatbot?
Ada dua sebenarnya. Pertama, role model. Role model itu artinya kita bisa membuat sebuah tokoh avatar yang mungkin terkenal ya di luar, dan bisa menggunakan avatar tersebut untuk mengajarkan sebuah materi. Misalnya, saya ingin memberikan pembelajaran fisika, misalnya. Dan orang yang cocok adalah Elon Musk. Karena Elon Musk itu kan, dia itu bilioner yang memang memahami konsep fisika itu secara kuat kan, seperti itu. Mungkin kalian bisa bikin karakter bernama Melon Musk misalnya gitu. Dan Melon Musk ini bisa membantu mempelajari konsep fisika misalnya. Hai, perkenalkan, aku Melon Musk, mau menjadi kaya atau seperti saya, atau mau bisa membuat perusahaan keren seperti saya, yuk belajar fisika, seperti itu. Itu kan akan automatically akan menjadi lebih menarik seperti itu. Dan caranya gampang sebenarnya. Ubah aja karakternya, ubah gambarnya, dan juga ubah cara penulisannya. Yang kedua itu games. Jadi permainan interaktif seperti quiz atau ada leaderboard-nya dan simulasi cerita sebagai alternatif ulangan atau tugas sekolah. Seperti itu. Jadi daripada siswa itu seperti terbebani ketika mempelajari topik, kenapa nggak kita gamifikasikan seperti itu? Kalau mereka bisa spend 2 jam, 3 jam di permainan, misalnya tebak-tebakan di aplikasi, kenapa mereka nggak bisa do the same untuk pembelajaran seperti itu? Nah, sekarang kita tahu nih, kira-kira ada gambaran sedikit lah. Mungkin dari awal ini kita sudah ada gambaran, apa sih ekspektasi kita ketika membuat chatbot pendidikan? Bentuknya seperti apa secara kasar, dan alurnya seperti apa. Nah, jadi sekarang kalau kita ingin mengembangkan itu seperti apa prosesnya? Banyak orang mulai mengembangkan chatbot itu dari kode. Itu hal yang sangat salah. Karena apa? Karena itu merupakan cara yang paling tidak efisien. Sebelum kalian melakukan perencanaan, kalian sudah mengeksekusi terlebih dahulu. Dan kalau kalian memasukkan kode itu paling susah untuk diubah. Kalau misalnya kalian ada perubahan rencana. Jadi, pengembangan chatbot bukan dimulai di komputer, tapi dimulai di atas kertas. Seperti itu. Dan apa yang harus kalian lakukan? Pertama itu kalian harus melakukan sketsa alur percakapan chatbot. Target audiensnya siapa? Tema chatbotnya apa? Dan storyboardnya seperti apa supaya chatbot yang dibuat itu sesuai dengan target audience yang ingin dicapai. Seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah jangan memulai dari chatbot yang besar. Misalnya chatbot sejarah atau chatbot matematika, seperti itu. Mulainya dari topik yang sangat simpel. Karena kalau makin besar topiknya, maka kalian itu akan spend waktunya itu lebih kompleks di pertama pembuatan kontennya, yang kedua dari sisi pengembangan chatbotnya, seperti itu. Jadi rencanakanlah dulu di storyboard. Kalian bisa pakai apapun, bisa pakai Google Slides, bisa pakai Figma, bisa pakai presentation slides segala macam, atau di atas kertas pun boleh, seperti itu. Yang paling penting tiga jawaban. Pertama, target audiensnya siapa? Kedua, topik mikro apa yang ingin kalian akan tunjukkan pada saat di pembuatan chatbot. Yang ketiga, alurnya seperti apa? Seperti itu. Nah, yang kedua, kalian buat eksperimen. Kalian buat chatbotnya setelah sketsanya sudah mulai. Seperti itu. Dan ketika membuat chatbot itu, jangan memulai dari memasukkan semua topik dalam satu chatbot. Seperti itu. Karena makin besar chatbotnya, makin susah untuk diubah. Karena banyak ketergantungan dari sisi percakapan A ke percakapan B, percakapan C. Manage 3 percakapan itu lebih gampang daripada manage 26 percakapan dengan ranting yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi, ketika memulai itu, mulailah dari hal yang simple. Eksperimen. Yang ketiga, analyze. Analyze itu dalam arti, kalian harus memonitor dari chatbot tersebut tuh, penggunanya berapa banyak. Dan feedback mereka apa gitu. Jadi, banyak orang minta feedback itu setelah chatbotnya sudah jadi, sudah keren, sudah jadi, dan sudah rampung seperti itu. Itu hal yang salah. Itu bukan cara startup bangun solusi. Cara startup bangun solusi itu mulai dari mengembangkan namanya MVP atau chatbot simple yang bisa membahas satu topik, tapi ketika membahas satu topik, dia langsung share itu ke teman-temannya dan nanya feedback. Guys, ini seberapa bagus chatbotnya? Seperti itu. Ada nggak yang hal-hal yang kurang menarik? Dan nanti kita akan pelajari bagaimana kalian bisa bertanya dengan sistematis seperti itu. Karena nggak cuma asal pertanyaan doang. Karena kalau pertanyaannya asal, nanti kalian nggak akan dapat insight-nya. Dari analis itu, kalian tampung jadi sebuah survei dan kalian pelajari dari sisi responsnya. Dan untuk tahap awal ini kita belajar juga, kita melakukan banyak kesalahan dari kami pun sebagai developer.
kita tuh mengasumsi survei itu bisa mendapatkan insight yang bagus. Oke, mungkin sebenarnya untuk dapat insight yang banyak, mungkin iya. Banyak dapat insight karena gampang. Kalian bisa bikin survei, 10 orang, 100 orang bisa dapat insight seperti itu. Tapi apakah kalian bisa mendapatkan insight yang lebih detail untuk cara pengembangannya? Itu enggak. Terus terang enggak terlalu detail. Karena apa? Karena mereka itu mengerjakannya itu tanpa panduan kalian. Mereka punya asumsi sendiri itu apakah untuk chatbot yang baik. Jadi, cara yang paling baik itu sebenarnya adalah dengan metode focus group discussion, di mana kalian membuat chatbot, kalian share chatbotnya ke teman kalian, dan kalian tuh spend waktu 20 menit ngobrol dengan teman kalian ketika mereka menggunakan chatbot tersebut. Seperti itu. Yang keempat itu improve. Nah, ketika sudah belajari, sudah melakukan eksperimen, membuat chatbot testing kecil-kecilan, kalian perbaiki chatbotnya sesuai dengan feedback pengguna, seperti itu. Dan untuk hal seperti ini, jangan memulai dari konten terlalu banyak. Mulai dari satu chapter dulu, misalnya. Misalnya tentang chatbot untuk mempelajari tebak-tebakan ibu kota di Jakarta. Misalnya, ibu kota daerah Jakarta. Seperti itu. Itu dulu, gitu. Mulai dari sana, dibuat lebih baik, apa yang kurang, apa yang bagus, apa yang perlu ditingkatkan. Ketika sudah oke, baru kalian expand. Nanti dari misalnya ibu kota Jakarta jadi ibu kota daerah dari mungkin tempat lain atau negara lain. Jadi mulai dari satu topik dulu, baru nanti di-expand ke topik-topik yang lebih besar. Seperti itu. Jangan mulai banyak konten dari awal. Karena kalau lebih banyak konten dari awal, nanti ngerubahnya susah. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita selalu berasumsi chatbot itu hanya bisa digunakan di luar kelas. Tapi sebenarnya dalam pembelajaran itu ada dua hal penggunaannya. Pertama, pembelajaran sinkronus, yaitu pada saat guru itu mengajarkan di kelas, mereka tuh bisa menggunakan chatbot di sana juga. Seperti itu. Jadi, untuk skenario pembelajaran sinkronus ini, ada pembagian tugas antara chatbot dan guru. Karena at the end of the day, chatbot tidak akan bisa menggantikan guru. Chatbot itu bisa apa? Chatbot itu bisa melakukan penjelasan konsep dasar. Guru ngejelasin A, belum mengerti, mereka bisa baca secara mandiri lewat chatbot. Mereka bisa membantu memberikan assessment atau PR misalnya. Mereka bisa menjabarkan konsep dengan multimedia, dengan video, GIF, atau image. Tapi dari sesi awal penguatan konsep atau sesi Q&A, discussion, penyabaran hasil quiz, aktivitas kelas, tetap harus dilakukan oleh guru. Seperti itu. Jadi artinya apa? Ada metode pembelajaran di mana chatbot itu dipakai oleh guru sebagai pemandu di kelas, seperti itu. Jadi nanti pada saat ke chatbot coba klik materi 1, seperti itu. Jadi itu cara penggunaannya. Tapi chatbot sendiri itu bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik dari sisi tampilannya, tapi dia nggak bisa menggantikan critical thinking-nya ketika atau sesi pembahasan guru dengan siswa. Ada juga namanya skenario pembelajaran asinkronus. Ini dia digunakan ketika chatbot itu bisa menjadi pelengkap untuk pembelajaran guru di luar kelas, seperti itu. Sistemnya sama. Guru bisa mengajarkan konsep awal, ada Q&A-nya, dan melakukan evaluasi progres pembelajaran. Tapi chatbot ini yang membedakan adalah kalau asinkronus itu chatbotnya harus menarik. Karena apa? Karena tidak ada yang memaksa siswa itu untuk belajar seperti itu. Karena kan mereka di rumah, guru nggak bisa mengingatkan mereka. Jadi untuk pembelajaran asinkronus, chatbot itu harus dibuat sangat menarik. Semenarik mungkin supaya mereka itu bisa menyelesaikan salah satu topik dengan menyenangkan atau dengan singkat seperti itu. Dan tentu chatbot itu sangat berfungsi untuk mengumpulkan nilai kuis atau PR supaya nanti guru bisa mendapatkan laporan. Nah, ini alur percakapannya saya nggak bahas sekarang, tapi ini bisa jadi kalian bahas sendiri. Tapi artinya itu alur percakapan ini itu merupakan alur yang mungkin minimal kalian harus ada di dalam chatbot kalian seperti itu. Jadi ada penjelasan materinya, dan penjelasan materi itu ada pre-test, post-testnya. Ada juga assessment-nya untuk mereka itu mengerjakan ulangannya, so-called ulangan. Dan yang ketiga itu ada konten fitur pembelajaran menyenangkan ala kalian sendiri. Jadi disinilah kalian bisa menuangkan unek-unek kalian sebagai mahasiswa untuk memberikan saran kepada guru itu apa sih konten yang menarik, misalnya tebak gambar, contohnya tebak gambar ini itu monumen mana sih gitu misalnya, apakah ini Prambanan atau Borobudur seperti itu. Atau ada juga mungkin mengaitkan pembelajaran dengan
voucher Gojek seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu kan. Nah, ini ada kreativitas kalian sendiri. Ini kalian bisa baca sendiri, nah, kalian bisa lihat di slide-nya, tapi nanti kita akan bahas ini di sesi ke depan. Jadi hal yang penting itu adalah jangan memilih topik pembelajaran yang terlalu luas kontennya. Semakin luas kontennya, semakin berat pembuatan chatbotnya. Bukan dari sisi teknis saja, tapi dari sisi penyediaan kontennya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ada tes nih. Konten mana yang baik untuk digunakan ketika membuat sebuah chatbot untuk sekarang. Pertama, sejarah Indonesia. Nggak baik. Kenapa? Karena kalau kalian bilang ini chatbot untuk sejarah Indonesia, kalian harus mencari seluruh konten sejarah Indonesia dari SMP, SMA, bahkan kuliah, masukkan di sini. Kalau tidak ada, user kalian akan komplain seperti itu. Ini kok chatbot sejarah Indonesia tapi nggak lengkap. Jadi, sejak awal, untuk penulisan chatbot sendiri, jangan membuat tulisan yang general. Karena ini akan membuat ekspektasi pengguna itu berbeda dengan ekspektasi yang kalian buat untuk chatbotnya. Yang kedua, sejarah Indonesia kelas SD. Belum cukup. SD-nya apa? Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena kalau misalnya untuk sejarah SD pun juga masih banyak, terlalu besar kontennya. Seperti itu. Dan kalau makin banyak kontennya, kalian akan repot malah di pembuatan kontennya sendiri, bukan di alur chatbotnya. Dan semakin banyak kontennya itu, kompleksitasnya itu eksponensial. Seperti itu. Jadi, kalau bisa mulai dari konten-konten yang sangat kompak dan sangat singkat. Yang ketiga, sejarah Kerajaan Singosari. Ini baik. Kenapa baik? Pertama, kontennya fokus. Kita membahas tentang Singosari saja. Seperti itu. Berarti kita nggak membahas hal-hal lain yang tidak terkait dengan Singosari. Kontennya sendiri sudah nggak banyak dan nggak repot. Seperti itu. Kedua, pembelajaran ini tuh relevan dengan pembelajaran SD seluruh sekolah dasar di Indonesia. Artinya apa? Chatbot kalian itu pasti akan digunakan oleh guru-guru SD lain. Seperti itu. Ketiga, dari sisi target audience. Kita tahu bahwa pembelajaran Singosari itu dibahas oleh mungkin SD kelas 5 atau kelas 4 di Indonesia, seperti itu. Dan ini fokus, artinya apa? Ketika membuat percakapan, kalian tuh harus mempelajari percakapan itu dengan gaya anak SD zaman sekarang. Karena target audience-nya sangat fokus, gaya bahasa, tampilan gambar, yang lain-lain pun juga kalian akan mendapatkan arahan yang lebih baik. Nggak ambigu, misalnya. Seperti itu. Jadi, ketika memilih sebuah topik untuk project chatbot ini, harus memilih topik yang sangat spesifik mungkin. Lebih baik terlalu spesifik daripada terlalu luas. Karena ketika kalian sudah membuat chatbot yang baik, meluaskannya pun nggak susah. Kalian bisa menduplikasi chatbot kalian untuk topik yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi, untuk tahap ini, coba memilih topiknya tuh yang sangat spesifik. Seperti itu. Poin-poin penting, tidak ada one size fits all solution. Jadi, gaya siswa itu belajar berbeda-beda. Jadi, kalian bisa berkreasi untuk memilih alur pembelajaran kalian sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kedua, selalu bereksperimen untuk mengetahui cara anak belajar. Cara saya belajar dengan cara kalian belajar sudah berbeda. Cara kalian belajar dengan cara adik-adik kalian belajar itu sudah berbeda lagi. Seperti itu. Jadi, kita tidak bisa sok tahu sih seperti itu. Kita tidak bisa berasumsi bahwa cara kita belajar itu sama dengan cara anak belajar. Jadi, ke dalam proses pengembangan ini selalu ngobrol dengan target audience kalian seperti itu. Karena berbeda-beda. Ketiga, berikanlah anak ruang untuk berkreasi. Jadi, supaya anak itu termotivasi untuk menggunakan chatbot kalian harus memberikan sebuah ruang untuk mereka tuh berekspresikan diri. Contohnya apa? Pertama, memilih avatar. Kedua, memilih alur cerita. Mau mulai dari, misalnya kalau misalnya sejarah, mau mulai dari penjajahan Jepang, atau mulai dari penjajahan Belanda, seperti itu. Atau topik yang sama, mau dari perspektif orang Jepang, atau dari perspektif orang Indonesia, seperti itu. Jadi ini kalau memberikan ketentuan pemilihan itu akan menaikkan usage rate dari chatbot kalian. Karena mereka tuh terinvested dengan penggunaan chatbot ini. Ya, jadi mungkin sekian untuk pembelajaran kuliah hari ini.